Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus berikanlah kami telinga yang rela dan mau mendengarkan, serta hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan suatu kejadian yang dialami Yesus di pelataran Bait Allah di Yerusalem. Kisah ini menyajikan kontras tajam antara persembahan orang kaya dan persembahan janda miskin. Kita tidak disajikan secara spesifik mengenai nominal persembahan yang mereka berikan. Akan tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa janda miskin itu memberi lebih banyak. Tentulah kita bertanya, apa ukuran yang digunakan Yesus sehingga dia mengatakan bahwa janda miskin memberi lebih banyak? Apa sebab dari pernyataan Yesus itu? Yesus mengatakan bahwa orang-orang kaya memberi persembahan dari kelimpahan mereka. Kalau dikatakan orang kaya, kita bisa mengandaikan bahwa nominal persembahannya setidaknya lebih besar dari si janda miskin itu. Akan tetapi frase memberi dari kelimpahan agaknya menyaratkan bahwa persembahan mereka itu tidak menuntut pengorbanan yang signifikan dari total kekayaan mereka. Bisa saja hanya 1/10 dari kekayaan yang mereka miliki. Sebaliknya Yesus melihat seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 uang tembaga kecil, 2 lepta. Nilai lepta merupakan yang terkecil dalam sistem mata uang Romawi Yahudi saat itu. Kalau dikonversikan ke dalam denarius, 1 denarius adalah buruh selama 1 hari bekerja. Lepta hanya 1/128-nya. Agar lebih mudah dipahami, anggaplah upah buruh di Indonesia saat ini 250.000 dalam sehari. Persembahan janda miskin itu hanya 1/120-nya, kira-kira 4.000 saja. Akan tetapi Yesus mengatakan bahwa ia telah memberi lebih banyak daripada semua orang kaya itu. Alasannya ialah si janda miskin itu memberikan seluruh upahnya dalam sehari itu meski hanya 2 lepta. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat kontras yang ditunjukkan oleh Yesus antara orang kaya dan si janda miskin tersebut. Poinnya ialah pemberian orang kaya tidak mengurangi jaminan hidup mereka. Sebaliknya si janda miskin memberi seluruh nafkahnya dalam sehari. All she had to live on. Pelajaran utama dari kisah ini ialah bahwa kedermawanan persembahan tidak ditentukan oleh jumlah harta yang dimiliki, tetapi disposisi hati si pemberi. Yesus sedang membalikkan cara pandang duniawi tentang nilai memberi. Melalui kacamata manusiawi, persembahan orang kaya lebih mengesankan. Akan tetapi melalui kacamata Allah, persembahan janda itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi karena motivasi dan pengorbanannya. Ia menunjukkan iman dan kepercayaan total kepada Allah dengan memberikan semua yang ia miliki. Sesungguhnya kisah ini sering ditempatkan sebelum atau sesudah kecaman keras Yesus terhadap para pemimpin agama.
yang memakan habis harta para janda. Bisa kita temukan dalam Injil Lukas 20:47. Dan sebelum nubuat tentang kehancuran bait Allah, Lukas 21:5-6. Dalam konteks ini, kisah janda miskin berfungsi sebagai kecaman tersirat terhadap kemunafikan dan keserakahan para pemimpin agama yang seharusnya melindungi janda, orang-orang miskin, tetapi malah mengeksploitasi mereka. Yesus juga berbicara tentang kehancuran bait Allah yang dibangun dengan megah untuk menekankan bahwa hal-hal duniawi termasuk kekayaan bersifat fana sementara. Tindakan iman dan kasih yang tulus memiliki nilai spiritual kekal selamanya. Para teolog termasuk Bapak Gereja dan para paus menafsirkan perbedaan nilai antara persembahan orang kaya dan persembahan janda miskin tidak hanya secara harafiah tetapi juga secara mendalam, ditinjau dari sudut atau ilmu spiritual dan teologis. Intinya nilai sejati dari persembahan terletak pada pengorbanan total, kasih, dan disposisi hati si pemberi dan bukan pada jumlah nominalnya. Paus Benediktus ke-16 pernah menjelaskan bahwa tindakan janda itu mengekspresikan karakteristik dari batu-batu hidup bait Allah yang baru, yaitu pemberian diri yang total kepada Tuhan dan sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat beriman yang hidup di tengah zaman modern sekarang ini diajak untuk merenungkan tentang persembahan hidup kita. Tuhan tidak menilai nominal persembahan kita, melainkan disposisi batin kita. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan memperlihatkan sikap yang percaya bahwa Tuhan akan selalu menyelenggarakan hidup kita. Kita menggantungkan hidup kita kepadanya. Kita tidak perlu takut dengan dunia ini, karena kita memiliki Tuhan yang cukup, yang sanggup dan mampu memenuhi semua yang kita butuhkan. Persembahan tidak hanya berupa uang, melainkan juga berupa pelayanan kita kepada sesama, baik di rumah, lingkungan, gereja, komunitas, masyarakat, dan bangsa kita. Dalam kesemuanya itu, Tuhan mengajak kita untuk bersikap total, artinya kita melayani dengan tulus dan ikhlas, serta berjuang agar pelayanan itu berbuah untuk keselamatan banyak orang dan kebahagiaan sesama. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memuji janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Kami mohon ajarilah kami untuk memberi bukan hanya dari kelebihan, tetapi dengan hati yang tulus dan ikhlas serta penuh iman. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu melalui kasih pengorbanan dan pelayanan kami kepada semua orang. Berilah kami keberanian untuk mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, yakni bahwa Engkau selalu memelihara. Semoga setiap tindakan kecil kami menjadi tanda kasih yang nyata dan setiap persembahan kami menjadi wujud syukur atas rahmat dan kasih sayang-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.